Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan konten terbaru saya tentang kabar terbaru dari timnas kita, timnas Indonesia. Salam sehat buat teman-teman sekalian dan selalu semangat, tetap yakin, tetap optimis bahwa timnas Indonesia masih punya peluang untuk melaju dan bahkan lolos ke Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan begitu ya. Yang penting kita selalu punya harapan, karena selama harapan itu masih ada, maka di situ jalan akan selalu terbuka. Begitulah dengan timnas kita, timnas Indonesia. Selama para pemain dan pelatih masih punya harapan bahwa mereka bisa lolos ke Piala Dunia, maka tetap akan ada jalan. Akan tetapi teman-teman, apa yang akan saya bahas di video kali ini itu sepertinya adalah kabar buruk. Ini sangat berbahaya bagi timnas Indonesia. Bahayanya adalah jika benar nanti AFC mengabulkan permohonan Bahrain yang meminta venue pertandingan melawan Indonesia itu dipindah ke luar Indonesia. Ini sangat berbahaya. Federasi Sepak Bola Asia atau AFC memang sudah angkat suara soal permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau yang dikenal BFA yang menolak bermain di Jakarta saat melawan timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Permintaan Bahrain ini telah disampaikan kepada AFC dan FIFA. Bahrain mengaku khawatir begitu dengan keselamatan dan keamanan para pemainnya jika nanti bertandang ke Jakarta pada Maret 2025 mendatang. Terkait permintaan Bahrain ini, AFC mengakui sudah mengetahui kekhawatiran Bahrain soal keselamatan dan keamanan para pemain saat nanti bermain di Jakarta. AFC menulis dalam responnya bahwa AFC telah mengetahui kekhawatiran yang disampaikan oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka menjelang pertandingan tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C melawan Indonesia yang dijadwalkan bertanding pada 25 Maret 2025. AFC pun berjanji akan komitmen memastikan keselamatan para pemain, ofisial hingga penggemar dari segala bentuk pelecehan dan ancaman. Oleh sebab itu, AFC pun bakal membahas katanya begitu permintaan Bahrain dengan FIFA dan PSSI. Ini merupakan sinyal bahaya bagi timnas Indonesia. Bahkan media Korea Selatan, Chosun Sports, memperingatkan timnas Indonesia jika AFC bisa saja nanti mengabulkan permohonan Bahrain untuk tidak memainkan laga tandang di Jakarta. Apalagi petinggi-petinggi konfederasi itu diisi oleh orang-orang dari negara rival Indonesia, yaitu Bahrain dan Malaysia. Ya kita tahu lah ya, Presiden AFC adalah Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dari Bahrain. Lalu Sekretaris Jenderal atau Sekjen AFC adalah Dato' Sri Winsor John yang diketahui berasal dari Malaysia. Kemudian Direktur Perwasitan itu dipegang oleh Syamsul Maidin asal Singapura. Belum lagi kantor pusat AFC itu berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Fakta-fakta ini bisa jadi tidak menguntungkan bagi Indonesia. Presiden AFC merupakan orang Bahrain, sementara beberapa pejabat kunci, pejabat penting dan markas besar konfederasi AFC itu erat dengan negara-negara rival Indonesia yaitu Malaysia. Kita tahu semualah gitu ya, bagaimana Indonesia dan Malaysia ini memiliki rivalitas yang tinggi, bukan hanya di dunia sepak bola tetapi juga misalnya di bidang yang lain, di berbagai sektor, bahkan di sektor kebudayaan. Nah, mempertimbangkan hal tersebut teman-teman, sangat mungkin gitu ya, jika nanti AFC mengabulkan permintaan Bahrain untuk memindahkan laga antara timnas Indonesia versus Bahrain di luar Indonesia. Jika demikian, maka ini adalah kerugian besar buat timnas Indonesia. Bukan hanya kerugian secara finansial atau ekonomi, tetapi juga secara moral. Kalau secara finansial, PSSI akan rugi puluhan miliar rupiah jika AFC memutuskan pertandingan melawan Bahrain itu digelar di luar Indonesia. Karena PSSI tidak akan bisa menjual tiket kepada supporter timnas Indonesia yang dalam beberapa pertandingan angkanya bisa menembus hingga puluhan miliar rupiah. Sebagai contoh ya gitu ya,
Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 10 September lalu itu bisa menembus angka hingga 70.059 orang itu penontonnya. Apabila diambil rata-rata harga tiket sebesar 550.000 dan terjual habis seperti melawan Australia di Stadion GBK, PSSI bisa memperoleh pendapatan kotor ya sebesar 38 miliar rupiah. Itu secara finansial. Sedangkan secara moral, Indonesia tidak akan mendapatkan dukungan dari puluhan ribu supporter yang akan memadati tribun dan bernyanyi sepanjang laga seperti di pertandingan sebelumnya seperti biasanya. Padahal supporter adalah pemain ke-12 bagi timnas. Nah, kurangnya atau bahkan tidak adanya dukungan dari supporter ini akan menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia secara moral. Padahal seharusnya timnas Indonesia itu bermain di kandang dan didukung oleh puluhan ribu supporter atau pendukung. Sebenarnya tuntutan Bahrain ini teman-teman untuk bermain di luar Indonesia adalah permintaan yang berlebihan, terlalu berlebihan bahkan. Karena berbagai tim Asia Tenggara itu sudah terbiasa untuk bertandang ke Indonesia dan tetap bertanding seperti biasa meski mendapat tekanan dari supporter tuan rumah yaitu timnas Indonesia. Maka jika FIFA menyetujui permintaan Bahrain, maka hal itu bisa menjadi presiden buruk bagi tim lain. Sebagai contoh, beberapa timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu terpaksa tidak bisa menggelar laga kandang di negaranya sendiri. Sebut saja misalnya Palestina yang masih dalam situasi perang sehingga sempat berkandang di Malaysia dan Qatar. Ini berbeda dengan yang dialami oleh Bahrain, di mana Bahrain ini yang meminta venue pertandingan dipindah adalah permintaan sepihak dengan alasan yang terkesan dibuat-buat begitu. Maka tidak ayal jika sikap Bahrain ini telah menjadi bahan ejekan seluruh dunia. Publik internasional menilai justru Bahrain menunjukkan sikap pengecut dan menjadikan tekanan lewat media atau dunia maya sebagai alasan untuk tidak bertindak sportif dalam lanjutan grup C. Dalam situasi terkini hingga belum ada perubahan soal venue pertandingan, Bahrain tetap harus bertandang ke Indonesia pada 25 Maret 2025. Jika tidak, Bahrain wajib mendapatkan sanksi kalah walkover atau WO. Sebenarnya, sikap Bahrain ini adalah sikap yang tidak seharusnya dimiliki oleh tim yang ingin berlaga di tingkat tertinggi sepak bola dunia. Bahrain itu menurut saya gitu ya, tidak memiliki kualifikasi untuk bertanding di putaran final Piala Dunia 2026 atau Piala Dunia berikutnya dan berikutnya jika tetap memiliki sikap pengecut seperti itu. Jika hanya untuk lolos ke Piala Dunia dan itu mungkin akan dijadikan kebanggaan sampai 7 turunan, itu sih mungkin menurut saya tidak apa-apa, tidak masalah. Jikalau tujuannya hanya untuk sekedar lolos saja ke putaran final. Tapi bisa dipastikan nanti Bahrain akan menjadi tim pesakitan di babak grup karena sebenarnya tim ini tidak memiliki kualitas yang memadai untuk bertanding di level tertinggi. Bahrain mungkin akan sama seperti tim-tim Asia Barat lainnya yang hanya menjadi tim juru kunci di babak grup Piala Dunia. Bahrain mungkin bisa menang di Asia gitu ya, atau di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini itu sedikit banyak dibantu oleh wasit atau bertindak konyol seperti membuang-buang waktu dengan cara guling-guling. Ini bukan tim level dunia dan memang tidak pantas untuk kemudian tampil di Piala Dunia. Oleh sebab itu, menurut saya, FIFA dan AFC itu akan memperoleh citra buruk kalau kemudian mengabulkan permintaan Bahrain dengan alasan yang tidak masuk akal dan sangat pengecut. Bahrain meskipun nanti masuk Piala Dunia, mudah-mudahan tidak gitu, saya kira akan menjadi perbincangan buruk di mata dunia karena sikapnya yang berusaha terus-menerus mencari perhatian wasit dengan drama guling-guling. Maka oleh sebab itu PSSI menurut saya tetap harus mengusahakan bagaimanapun caranya agar pertandingan nanti tetap digelar di Indonesia. Bagaimanapun caranya, gitu ya. Jadi karena ini laga kandang kita tidak boleh diserabut oleh
keputusan insidental dari AFC atau FIFA. Bahkan kemenangan kita, jadi cukup kemenangan kita lah yang dirampok oleh wasit Ahmed Alkaf di Bahrain. Sementara laga kandang kita untuk menjamu Bahrain tidak boleh juga dirampok oleh aturan insidental FIFA atau AFC yang mengatasnamakan dengan alibi menjaga komitmen untuk menjaga pemain dari bahaya, ketidaknyamanan, dan ancaman. Yang sebenarnya menurut saya ya wajar sajalah dalam dunia sepak bola. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh supporter timnas Indonesia di media sosial terutama itu bukan ancaman fisik yang akan menjadi kenyataan, melainkan hanya sebentuk cywar gitu ya untuk mengganggu konsentrasi para pemain Bahrain. Dan menurut saya itu wajar banget dalam pertandingan. Dan hal itu, ya hal-hal seperti itu sudah banyak dilakukan di pertandingan internasional, pertandingan level dunia. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh supporter timnas Indonesia itu adalah cywar belaka. Dan itu diperbolehkan. Maka jika Bahrain tidak melihat hal tersebut sebagai cywar gitu, maka berarti ya bisa dibilang Bahrain ini adalah anak baru kemarin sore gitu di dunia sepak bola. Lagi pula Bahrain terlalu melebih-lebihkan kenyataan. Kalau dalam bahasa anak sekarang, apa yang dilakukan oleh Bahrain ini terlalu lebay dan cenderung mengarah pada sikap pengecut, pecundang. Nah, saya kira itu yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan memberikan kritik, saran, serta masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.